Kudus, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami umat-Mu memohon penyertaan-Mu melalui urapan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk dapat mengerti firman-Mu dan kami pun hidup melaluinya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai dengan 50. Kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai dengan 50 yang menyatakan perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat ku perbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang Tuhan kasihi, pada pembacaan Alkitab dalam ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta ini, apa yang bisa kita katakan kepada Allah ketika kita menjadi Yakub? Yakub ini bekerja pada keluarga Laban
sudah selama 14 tahun, dan dalam tenggang waktu itu pun Yakub tidak mendapatkan upah. Nah, kalau kita menjadi Yakub, apa yang mau kita katakan kepada Tuhan? Apakah bisa kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Apa yang kita pahami tentang Tuhan itu kadang mempengaruhi apa yang kita sikapi atau kita lakukan kepada Tuhan. Ketika Yakub dalam posisi yang seperti itu, ya dia menganggap bahwa Tuhan tidak punya kuasa apa-apa terhadap dirinya sehingga tidak mampu untuk menolong dia. Ketika dia menganggap bahwa Tuhan itu tidak mampu, maka dalam diri Yakub pun tidak melakukan harapan atau pertolongan kepada Tuhan. Karena bagi dia Tuhan tidak turut berperan di dalam keberadaannya. Cara pandang yang sedemikian itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sama ketika kita melihat bahwa dengan terpaparnya virus pandemi ini, bahwa Tuhan tidak akan bisa untuk menyelesaikan persoalan ini. Kalau kita sudah punya pengertian itu, kita pun tidak akan berharap berdoa memohon pertolongan Tuhan, sehingga apa yang terjadi di negeri ini terselesaikan atas pertolongan Tuhan. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kemudian yang kedua, ini berkaitan tentang janji. Janji yang dibuat antara Laban dengan Yakub. Karena Laban itu punya tujuan, punya harapan kepada Yakub supaya Yakub menjalani kehidupan sebagaimana yang dia inginkan. Oleh karena itu, Yakub ini perlu diikat dalam satu perjanjian supaya Yakub tidak menyimpang dalam menjalani kehidupannya. Karena itu berkaitan dengan kehidupan keluarganya, kehidupan dengan istrinya yang adalah anak Laban, yaitu Yakub supaya tidak mencari perempuan lain atau menikah dengan perempuan lain. Dalam menjalani kehidupannya, dia tetap setia dengan istrinya yang notabene adalah anak Laban. Oleh karena itu, diikatlah melalui perjanjian. Perjanjian itu sekalipun dengan tanda yang cukup sederhana, hanya batu yang ditumpuk, tetapi mereka meyakini bahwa itu ikatan janji antara Laban, Yakub, dan di dalamnya ada Tuhan. Jadi kedua orang ini antara Laban dan Yakub, dia terikat bahwa di situ ada Tuhan dalam janjinya. Sehingga dengan demikian mereka hidup dalam ikatan janji itu, sehingga Yakub pun tidak menyimpang, tidak semena-mena terhadap istrinya, dan dia tetap setia di dalam menjalani kehidupan bersama dengan keluarga. Untuk itu pula lah Ibu Bapak dan saudara-saudara yang Tuhan kasih, dalam kita memasuki minggu kedua sesudah Pentakosta ini, kita diingatkan melalui kehidupan kita masing-masing untuk tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan, mengabaikan Tuhan, sehingga kita sampai tidak menyapa Tuhan, seolah-olah kita tidak butuh Tuhan lagi. Tetapi kita tetap mau setia hanya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita pun boleh mengikat janji dengan Tuhan. Dan itu sering kita ucapkan kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin mengikut Engkau, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi janji-janji yang kita buat kepada Tuhan itu pun dituntut dari dalam kehidupan kita
untuk kita penuhi. Sebab hal yang umum terjadi adalah kita sering berjanji, tetapi jarang untuk bisa memenuhi atau melakukannya. Untuk itu, mari kita tetap setia untuk mengikut Kristus dan kita berpegang kepada janji-janji yang kita sudah sampaikan kepada Dia. Kiranya melalui janji-janji yang kita ucapkan kepada Dia boleh kita wujudkan di dalam perilaku kehidupan kita masing-masing. Selamat menjalani kehidupan bersama di dalam iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Terpuji namanya. Amin.